Welcome back to channel Butuh Film Gun. Bersama saya, Wawan. Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime Tensura Season 1 bagian kedua. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan manfaat dan hiburan ke semua orang, oke? Cerita pun berlanjut. Shizu mengingat kesedihan yang dia rasakan saat bermimpi di tidurnya. Di mana saat dia dipanggil ke dunia itu, Shizu diberikan kemampuan pedang api dan dirasuki oleh jin Ifrit. Shizu bertemu dengan seorang teman barunya, Pirino, yang sedang memelihara seekor serigala. Shizu mengajak Pirino untuk datang ke istana iblis. Di dalam istana tersebut, Shizu tiba-tiba dirasuki dan dikendalikan oleh jin Ifrit yang menyebabkan temannya terbunuh karena dianggap musuh. Shizu yang sedang sendirian di atas bukit lalu dihampiri oleh Rimuru di sana. Dia merencanakan akan segera pergi dari desa Goblin karena takut membawa masalah untuknya. Semua petualang sudah berkumpul dan Shizu muncul belakangan bersama Eren. Shizu kemudian dirasuki oleh jin Ifrit dan berubah wujud menjadi Ifrit sesungguhnya. Rimuru kemudian memerintahkan Rigurd untuk mengevakuasi warga. Jin Ifrit lalu mencoba menyerang Rimuru. Selain itu, petualang lain, Eren, menggunakan ilmu sihir es untuk melawan Ifrit. Rimuru menyuruh Eren untuk mengarahkan es tersebut kepadanya. Master Sihir Agung kemudian menganalisis tombak es tersebut. Rimuru melipat gandakan tombak es itu untuk melawan kloningan jin Ifrit. Rimuru lalu masuk ke dalam jebakan yang dibuat jin Ifrit dan membakar dirinya. Rimuru untungnya tidak terbakar oleh jebakan tersebut. Dia lalu menggunakan skill Predator untuk memangsa jin Ifrit. Masuk ke dalam perut Rimuru, jin Ifrit itu ketemu dengan Veldora. Rimuru berhasil menyelamatkan Shizu dan dia berbaring ditemani Rimuru di sampingnya. Shizu menceritakan sesuatu kepada Rimuru. Setelah Pirino, temannya menjadi korban jin Ifrit, dia melanjutkan untuk melayani sebagai ajudan Raja Iblis. Dia juga bertemu dengan seorang pahlawan. Di saat peperangan waktu itu, Raja Iblis meninggalkan istana. Shizu pun melawan pahlawan tersebut, namun sayangnya dia kalah. Rimuru tidak berharap pahlawan yang disebutkan itu yang menyegel Veldora. Pahlawan itu memberikan topeng ke Shizu untuk menekan sihir yang diakibatkan oleh jin Ifrit. Kemudian di suatu hari, Shizu ditanggalkan sendirian oleh pahlawan itu yang pergi entah kemana. Waktu pun berlalu, Shizu makin sulit mengendalikan jin Ifrit di dalam tubuhnya. Shizu juga pernah mengajar menjadi guru. Beberapa muridnya sudah menjadi Grandmaster dan mengawasi serikat buruh di setiap negara. Sadar akan hidupnya yang akan segera berakhir, Shizu melakukan sebuah permintaan khusus kepada Rimuru untuk memakannya. Rimuru pun memakannya, dan dia pun berubah menjadi wujud manusia. Petualang lain yang masuk ke rumah itu pun kaget dengan wujud Rimuru yang mirip dengan Shizu. Rimuru juga menjelaskan bahwa itu adalah permintaan terakhir dari Shizu kepadanya. Petualang itu akan melaporkan hasil perjalanannya ke Guild Master. Esoknya saat akan berpisah, mereka bertiga diberi pakaian besi dan jubah hasil karya dari Kaijin dan 3 orang kurcaci temannya. Setelah itu di bukit, Rimuru ingin membalaskan dendam dari Raja Iblis yang terlebih dahulu mengumpulkan informasi keberadaannya. Di sisi lain, ada Bagong yang pingsan dan kehausan. Dia dihampiri oleh seseorang bernama Gelmut yang akan memberi nama dan makanan untuknya. Bagong itu diutus olehnya dan diberi nama Geld. Dia disuruh olehnya untuk menguasai hutan besar Jura. Seluruh warga desa Goblin kembali membangun desanya yang hancur akibat serangan jin Ifrit. Rimuru masuk ke sebuah rumah. Dia mencoba berubah wujud ke bentuk manusia. Dia senang memiliki wujud tersebut.
Dia pun mencoba menggunakan skill menggandakan diri yang diambil dari jin Ifrit. Rigurd menghampiri Rimuru dan membahas soal makanan. Lalu, Rimuru memutuskan untuk makan bersama dengan warga desa. Rigurd kemudian menyiapkan pesta makan. Rimuru lalu pergi ke sebuah goa di mana sebelumnya Veldora disegel. Dia kemudian mencoba skill api hitam. Rimuru menyadari bahwa berbahaya menggunakan skill tersebut. Saat Rimuru menggunakan topengnya, dia menjadi manusia biasa karena dapat mengurangi kekuatan sihir. Rangga pun memanggilnya. Master Sihir Agung mengatakan kalau dia butuh permintaan bantuan. Rimuru menghampiri Gupta dan lainnya di sana. Kelompok Ogre berusaha melawan Direwolf dan Goblin. Rimuru pun menemui sekelompok Ogre tersebut dan meminta berbicara dengannya. Salah seorang anggota Ogre meminta identitas asli dari iblis Majin. Rimuru mencoba memprovokasi mereka dan Ogre itu mengikuti ajakan provokasi Rimuru. Salah satu anggota Ogre itu ditidurkan Rimuru. Kemudian salah seorang anggota lainnya diikat oleh tali baja. Rimuru menyuruhnya untuk pergi dari situ. Sesepuh dari Ogre itu menyadari skill yang dimiliki Rimuru. Lalu salah satu Ogre itu kemudian membakar Rimuru dengan skill api Ogre. Sayangnya itu tidak berpengaruh baginya. Rimuru pun membuka topengnya dan mengeluarkan skill api hitam yang maha dahsyat dan menghancurkan batu besar di sampingnya. Saat Tuan Muda Ogre itu akan menyerangnya, Tuan Putri Ogre berusaha mencegahnya karena bukan musuhnya. Rimuru mengungkapkan identitas aslinya hanyalah sebuah slime. Dia juga memberikan topeng tersebut kepada Tuan Muda Ogre. Setelah dilihat olehnya, topeng itu digunakan untuk menahan kekuatan sihir. Akhirnya dia mengakui kesalahpahaman yang terjadi. Rimuru mengajaknya untuk berbicara dengan para Ogre. Pesta makan malam itu benar-benar meriah. Kelompok Ogre beserta Rigurd dan Kaijin mengobrol secara terpisah. Kaijin kaget saat mendengar kabar orc yang menyerang Ogre. Sebenarnya yang Kaijin tahu, Ogre itu jauh lebih kuat dibanding orc. Mereka menyerang desa tempat tinggalnya. Selain itu, kemungkinan para orc bekerja sama dengan para iblis. Tuan Muda Ogre itu memutuskan untuk membangun kekuatan untuk melawan para orc. Rimuru memberikan tawaran kepadanya agar bersama-sama melawan para orc. Esok harinya, Tuan Muda Ogre mendatangi Rimuru dan memutuskan untuk melayani dan tinggal bersamanya. Rimuru menerimanya dan memberi mereka nama masing-masing. Tiba-tiba, Rimuru pingsan dan bangun lagi beberapa hari kemudian. Para Ogre itu sudah memiliki namanya masing-masing. Selain itu, mereka juga mengubah penampilannya. Di sisi lain, pasukan orc dalam jumlah besar memasuki kawasan hutan Jura. Salah satu kerajaan Lizardmen yang mendiami Danau Seas, pasukannya memantau pergerakan para orc dan melaporkan hal tersebut kepada raja. Salah satu pasukan itu mengabarkan bahwa jumlah orc itu mencapai 200.000. Anak dari Raja Lizardmen, Gabiru, mendatanginya dan raja memberi perintah kepadanya. Di satu sisi, Gupta beserta lainnya sedang latihan bersama Hakurou. Benimaru menjelaskan kepada Rimuru bahwa orc tersebut adalah makhluk yang unik. Sebelum desanya diserang, ada seorang majin yang datang ke desa. Soei dengan skill bayangannya memberitahu bahwa majin tersebut adalah Gelmud. Soei memberikan laporan kepada Rimuru, sekelompok Lizardmen akan mendatangi desa Goblin. Di tengah perjalanan, pasukan Lizardmen yang dipimpin Gabiru, dia menjelaskan suatu saat nanti dia akan menjadi kepala suku menggantikan ayahnya setelah mengalahkan para orc. Suna membuat kain tenun sutra. Kemudian Rimuru menghampiri mereka. Suna mengatakan kalau mesin tenun yang dibuat oleh Kaijin untuknya sangat mudah digunakan. Rimuru juga menjelaskan kalau Sion sekarang menjabat sebagai sekretaris pribadinya Rimuru. Suna dan Sion saling memperebutkan dirinya untuk menjaga Rimuru.
Shion kemudian memberi makanan kepada Rimuru. Dia pun melihat masakan yang dibuatnya cukup aneh. Lalu tidak sengaja Rimuru menyuapinya kepada Gobta, mengakibatkan dia kejang-kejang lalu klenger dan pingsan akibat makanan yang dibuat Shion. Benimaru kemudian ditugaskan untuk mengawasi Shion dalam memberi masakan ke seseorang. Gabiru sudah bernegosiasi dan merekrut sekitar 7.000 goblin. Rimuru bersama Kurobe dan Kaijin ada di tempat pembuatan besi. Saat mereka berdua intens ngobrol, datanglah Rigurd mengabarkan kalau pasukan Lizardmen sudah datang dan ingin menemuinya. Selain itu, Benimaru beserta ogre lain juga menemani Rimuru menemui Lizardmen. Ketua pasukan Lizardmen, Gabiru, memberi informasi soal orc yang menginvasi hutan Jura. Dia lalu meminta Rimuru beserta lainnya menjadi bawahannya. Rimuru juga terpikirkan untuk bersekutu dengan Lizardmen. Rangga kemudian muncul dan ingin berbicara dengannya. Gabiru tetap merendahkannya karena sebuah slime menjadi tuannya. Rangga pun naik pitam akibat ucapan Gabiru tersebut. Gobta datang menghampiri setelah pulih dari keracunan. Dia disuruh oleh Rangga untuk melawan Gabiru. Pertarungan pun dimulai. Dengan skill bayangan yang dimiliki Gobta, dia pun berhasil menyingkirkan Gabiru di sana dan membuat pasukannya kocar-kacir. Malamnya Soe memantau pergerakan dari kelompok orc. Rimuru lalu mengadakan rapat bersama beserta seluruh jajaran petinggi desa. Benimaru menjelaskan, Orc Lord telah muncul. Tiba-tiba Soe menerima kabar ada seseorang yang ingin berbicara dengan Rimuru. Salah seorang kelompok Dryad bernama Traini bertemu dan berbicara dengan Rimuru untuk meminta bantuan padanya. Traini lalu memintanya untuk dapat mengalahkan Orc Lord. Benimaru mencoba menjegalnya, tetapi Traini menjelaskan jika masih ada klan Ogre yang kuat, dia akan pergi ke sana. Klan Dryad tidak cukup kuat untuk melawan orc. Maka dari itu dia meminta bantuan ke klan Goblin. Rimuru memutuskan untuk meminta waktu untuk menjawabnya dan mencari informasi terlebih dahulu. Traini menjelaskan kemampuan yang dimiliki orc untuk bertahan hidup. Skill predator yang kurang lebih sama seperti yang dimiliki Rimuru. Para orc akan terus lapar dan mencari kekuatan. Rimuru menyadari bahwa orc itu terus berjalan untuk mencari kekuatan yang mereka miliki. Traini juga menjelaskan Majin merupakan bawahan dari Raja Iblis. Setelah selesai rapat dengan salah seorang anggota Dryad, Rimuru mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan Lizardmen dan ingin bertemu dengan kepala desanya. Soe menawarkan kepada Rimuru agar dia saja yang menemui kepala desanya. Gabiru akhirnya sadar setelah kalah dari Gobta. Laplace datang sebagai bawahan dari Gelmut yang menghampirinya. Dia memberikan peringatan soal orc yang dipimpin oleh Orc Lord. Soe kemudian mendatangi Raja Lizardmen dan menginformasikan soal invasi orc. Selain itu, menawarkan kerjasama antara Rimuru dengan Lizardmen untuk menyerang orc. Raja ingin bertemu dengan Rimuru, tetapi menyuruhnya untuk menunggu dalam waktu seminggu ke depan dan tidak memulai peperangan dengan orc. Hari keempat, sebelum pertemuan itu, Gabiru menghampiri Raja. Dia mengabarkan ada 7.000 goblin yang direkrut. Orc datang ke areanya. Raja mengatakan ada klan lain yang akan bergabung. Maka pilihannya saat ini adalah mencoba bertahan dari orc. Gabiru kemudian menggunakan strateginya sendiri untuk langsung menyerang orc. Raja Lizardmen pun ditangkap. Pasukan Lizardmen yang dipimpin Gabiru itu kemudian menyerang para orc yang lewat. Sayangnya, mereka tidak memperhitungkan ketidaktahuan dari Gabiru. Selain itu, perbedaan kekuatan yang dimiliki keduanya akan mengancam kekuasaan yang dipimpin Gabiru. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.